Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Ya, kali ini kita masih akan bahas mengenai model transportasi. Ya, pada video kali ini kita akan bahas mengenai penentuan solusi optimal menggunakan metode MODI. Ya, pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai penentuan solusi optimal menggunakan metode stepping stone. Nah, bagaimana sih langkah-langkah metode MODI? Ya, perhatikan. Yang pertama, kita menentukan UI dan VJ dengan memperhatikan basic variable atau variabel basicnya, yaitu sel atau kotak yang ada isinya. Nah, menggunakan rumus ini. Ya, jadi ingat ya, UI tambah VJ sama dengan CIJ. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita menentukan indeks perbaikan, yaitu dengan memperhatikan sel yang kosong. Nah, sel yang kosong menggunakan rumus ini. CIJ kurang UI kurang VJ. Langkah ketiga, kita isi sel kosong yang mempunyai indeks perbaikan negatif, yang dimulai dari sel kosong dengan indeks perbaikan negatif terbesar. Ya, jadi kalau ada dua yang negatif, maka kita pilih negatif terbesar. Nah, langkah selanjutnya kita mengulangi langkah 1 sampai dengan 3 sampai tidak ada lagi indeks perbaikan yang bernilai negatif atau semuanya sudah bernilai positif. Itu artinya kita sudah mencapai solusi optimal. Ya, dan tidak ada lagi sel kosong yang perlu diisi. Nah, seperti itu ya menggunakan atau langkah-langkah metode MODI. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ya ini adalah contoh soal yang mana kita sudah mendapatkan solusi awalnya menggunakan least cost method atau metode biaya terkecil. Nah, saya mengambil soal yang sama dengan video pembahasan sebelumnya mengenai metode transportasi ya. Jadi soalnya masih sama. Silakan adik-adik lihat pada video sebelumnya ya, pada pembahasan sebelumnya. Yang mana kalau masalah ini ya dengan fungsi tujuan ini dan kendalanya 6 ini, kita peroleh solusi awalnya seperti ini. Ya, jadi diperoleh solusi awal X11 25 atau dari kota A ke kota 1 disalurkan sebanyak 25 roll kain. Kemudian X13 atau dari sumber 1 ke tujuan 3. Dalam hal ini dari kota A ke kota 3 disalurkan sebanyak 100 unit barang atau 100 roll kain. Kemudian dari X22 dari sumber 2 ke tujuan 2, yaitu dari kota B ke kota 2 sebanyak 75, X23 25, X31 175. Nah, yang lain berarti sel kosong. Nah, kita peroleh solusi awalnya seperti itu yang kalau kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, berarti 3 kali 25 tambah 6 kali 0, karena kosong ya, tambah 5 kali 100, tambah 7 kali 0, tambah 2 kali 75, tambah 6 kali 25, tambah 1 kali 175, tambah 4 kali 0, tambah 8 kali 0. Ya, kita peroleh nilainya itu yakni $1.050. Artinya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu sebesar $1.050. Nah, kita menguji ini solusi awalnya ya. Ya, ini diperoleh solusi awalnya ini. Kita mau uji apakah solusi awal yang kita peroleh ini sudah optimal atau belum. Nah, untuk menguji optimalitasnya, kita menggunakan metode MODI. Ya, kita uji. Nah, kita tuliskan kembali. Jadi kita buat kembali kotak yang sudah tabel yang sudah kita peroleh sebelumnya. Tabel solusi awal menggunakan metode least cost. Nah, sekarang kita uji optimalitasnya solusi-solusi ini menggunakan MODI. Nah, ingat langkah pertama pada metode MODI, kita memisalkan sumber I dengan indeks UI.
Ya, jadi sumber 1 dalam hal ini kota A kita misalkan dengan U1, sumber 2 kota B kita misalkan U2, sumber 3 kota C kita misalkan U3. Selanjutnya, tujuan kita misalkan dengan indeks VI. Nah, tujuan 1 dalam hal ini kota 1 kita misalkan V1, tujuan 2 kita misalkan V2, dan terakhir tujuan 3 kita misalkan V3. Setelah itu, kita uji sel isi. Nah, terlebih dahulu kita uji sel isi. Sel isi berarti yang ini ya, yang ada nilainya. Jadi sel yang memiliki nilai. Nah, sel yang bertanda silang berarti sel kosong. Nah, kita uji sel isi menggunakan rumus ini. UI tambah VJ sama dengan CIJ. Ingat, UI adalah indeks dari sumber ke I. VJ tujuan ke J, dan CIJ adalah biaya transportasi dari sumber I ke tujuan J. Nah, biaya transportasinya itu ditandai di kotak yang ini, yang ujung ini ya, yang di sudut. Ya, jadi ini berarti C11. Ya, nilainya $3. Kalau ini C22, biayanya berarti $2, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita isi sel yang kita uji sel yang terisi. Nah, sebelum kita menguji sel yang terisi, kita selalu langkah yang kita tempuh selanjutnya itu mengisi nilai U1 dengan 0. Jadi selamanya kita isi U1 sama dengan 0. Ya, sebelum menguji sel isi, pastikan kalian tulis dulu, kalian isi dulu nilai U1-nya adalah 0. Nah, setelah itu kita lihat sel mana yang memungkinkan untuk kita uji. Apakah sel yang ini, X11, atau sel X13 yang ini, atau sel yang ini, atau yang terakhir ini. Nah, ternyata yang memungkinkan kita uji pertama adalah sel X11 yang ini. Ya, dalam hal ini, kalau kita masukkan ke rumus ini, berarti U1 nilainya 0, tambah V1 sama dengan C11. Nah, U1 diketahui 0, V1 yang ingin kita cari, dan C11-nya diketahui $3. Nah, ya, jadi kita misalkan sel X11 ini adalah dari kota A ke kota 1. Nah, kita tulis seperti itu ya, supaya jelas. Oh, ini loh selnya. Nah, U1 tambah V1 sama dengan C11, U1-nya 0, V1-nya ingin dicari, C11-nya 3. Nah, kita peroleh hasilnya adalah V1 sama dengan 3. Nah, di V1 sama dengan 3 kita tulis di sini. V1 sama dengan 3. Jadi sudah diketahui nilai dari V1. Sekarang lanjut lagi kita uji sel yang berikutnya. Nah, yang manakah yang memungkinkan untuk kita uji? Apakah ini bisa? Oh, bisa ternyata karena U1 tambah V3 sama dengan C13 ya. Nah, ini selnya berarti dari kota A ke kota 3. Kita notasikan A ke 3. Seperti itu ya. Nah, U1-nya 0, V3-nya ingin dicari, C13-nya $5. Maka diketahui V3-nya sama dengan 5. Kita isi V3 sama dengan 5 di sini. Selanjutnya kita cari lagi yang mana memungkinkan sel yang terisi yang ingin kita uji. Nah, coba kita lihat sel yang ini dari kota B ke kota 2 atau sel X22. Kalau ini kita ingin cari, berarti kita ingin uji, berarti U2 tambah V2 sama dengan C22. Nah, lihat, U2-nya belum diketahui. V2-nya juga belum diketahui. Yang baru diketahui adalah C22-nya. Maka kita belum bisa menguji sel isi yang ini. Ya, karena dua variabel belum diketahui nilainya. Ya, maka kita coba cek lagi yang ini. Apakah ini memungkinkan untuk kita uji? Kita lihat, U2-nya belum diketahui, tetapi V3-nya sudah diketahui. Dan C23-nya juga sudah diketahui. Maka ini memungkinkan untuk kita uji.
Kita tulis U2 tambah V3, V3-nya adalah 5, sama dengan C23. C23-nya nilainya 6. Maka diperoleh U2-nya sama dengan 1. Kita isi U21 di sini. U2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita cek lagi sel ini apakah sudah memungkinkan untuk kita uji. Ternyata iya, karena U2 sudah terisi, sudah ada nilainya. Nah, berarti yang akan kita cari adalah V2-nya. Nah, berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, maka kita peroleh U2 tambah V2 sama dengan C22. Nah, ini kota B ke kota 2 ya. Oke, U2-nya diketahui 1, V2-nya akan dicari, C22-nya nilainya 2. Maka diperoleh V2-nya sama dengan 2. 1 ya, 2 kurang 1 ya. 1. Nah, selanjutnya kita lihat lagi sel terisi. Nah, sel terisi yang tersisa tinggal 1 sel. Jadi tersisa 1 sel yaitu dari kota C ke kota 1. Atau X31. Ya, sumber 3 ke tujuan 1. Nah, ini apakah memungkinkan kita cari? Iya. Karena U3 tambah V1, V1 sudah ada nilainya. Dan C13-nya juga ada nilainya $1, maka yang akan kita cari tersisa adalah U3-nya. Nah, U3 yang ingin kita cari, tambah V1-nya 3, tambah C31-nya 1, maka diperoleh U3 sama dengan negatif 2. Kita isi negatif 2. Nah, karena semua sel isi sudah kita uji, selanjutnya kita menguji sel kosong. Nah, menguji sel kosong menggunakan rumus ini. Ya, jadi indeks perbaikan kita misalkan dengan E. E sama dengan CIJ kurang UI kurang VJ. Kita lihat sel kosong yang pertama yaitu sel X12. Ya, atau dari sumber 1 ke kota 2. Kita misalkan kota A ke kota 2 kita tulis, ya ini untuk menguji sel kosong ya. Kota A ke kota 2. Nah, kita lihat E-nya sama dengan, berarti kota A ke kota 2 yang ini berarti C12 kurang U1 kurang V2. Ya, jadi kita substitusi ke rumus ini. CIJ kurang UI kurang VJ. Nah, karena sel kosongnya dari sumber 1 ke tujuan 2 yang ini, maka U1 C12 kurang U1 kurang V2. C12 kita peroleh biaya dari sumber 1 ke tujuan 2 $6 yang ini ya. Iya. Kurang U1, U1-nya 0, kurang V2, V2-nya 1, maka diperoleh indeksnya adalah 5. Selanjutnya kita uji lagi sel kosong yang berikutnya. Ya, yang ini berarti ya, dari sumber 2 ke kota 1. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti C21 kurang U2 kurang V1. Ya, ini dari kota B ke kota 1. Kita peroleh indeksnya adalah C21, nilainya transportasi, ongkosnya adalah $7, kurang U1, kurang U2 sama dengan 1, kurang V1 sama dengan nilainya adalah 3, maka 7 kurang 1 kurang 3. Indeks perbaikannya adalah 3. Selanjutnya kita lihat lagi sel kosong mana yang akan kita isi. Nah, berarti yang ini ya, kosong lagi. Dari kota C ke kota 2. Yaitu sel X32 dari sumber 3 ke tujuan 2. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus berarti C32 kurang U3 kurang V2. C32-nya 4, kemudian U3-nya negatif 2, V2-nya 1, diperoleh indeksnya adalah 5. Nah, sel kosong yang terakhir adalah dari kota C ke kota 3, atau sel 33, X33.
Ya, dari sumber 3 ke tujuan 3. Kalau kita masukkan ke dalam rumus berarti C33 kurang U3 kurang V3. Nah, C33-nya dilihat terlihat di sini adalah $8, kemudian U3-nya negatif 2, V3-nya 5. Diperoleh indeks perbaikannya adalah 5. Kita lihat, di indeks perbaikan ini semua bernilai positif. Ya, tidak ada yang bernilai negatif, yang artinya solusi kita sudah optimal. Jadi solusi yang kita peroleh, solusi awal yang kita peroleh menggunakan metode biaya terkecil atau least cost method itu sudah optimal. Tidak perlu kita lakukan lagi perbaikan. Ya, berarti solusi X11 25, X13 100, X22 75, X23 25, dan X31 175 ini sudah optimal. Tidak perlu lagi dilakukan perbaikan. Ya, seperti itu. Karena indeks perbaikannya tidak ada lagi yang bernilai negatif. Kalau masih ada yang bernilai negatif, maka kita lakukan perbaikan. Oke. Nah, kalau kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, maka yaitu solusi yang tadi kita peroleh nilainya $1050. Jadi 1050 ini merupakan biaya transportasi. Jadi biaya transportasi yang dikeluarkan perusahaan yang sudah optimal, tidak perlu lagi dilakukan perbaikan. Ya, selanjutnya saya mau kasih lihat ke adik-adik bagaimana kalau solusi awalnya itu kita menggunakan metode sudut barat laut atau NWCM. Nah, kalau tadi kan solusi awalnya kita gunakan metode biaya terkecil. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi ini dengan soal yang sama ya, dengan masalah yang sama, kita cari solusi awalnya menggunakan metode sudut barat laut. Nah, kita peroleh solusi awalnya seperti ini. Ya, ada pembahasan untuk mencari solusi awal menggunakan sudut barat laut. Silahkan adik-adik lihat di video sebelumnya ya. Jadi di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Nah, jadi sudah ada. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, linknya ya. Oke, jadi ini solusi yang kita peroleh kalau menggunakan NWCM. Yaitu dari kota A ke kota 1 atau X11-nya 125, X21 dari kota B ke kota 1 75, X22 dari kota B ke kota 2 25, X32 50, dan X33-nya 125. Ya, yang mana kalau kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya, yang ini kita peroleh berarti 3 kali 125 tambah 6 kali 0, X12-nya 0 ya, tambah 5 kali 0, tambah 7 kali 75, tambah 2 kali 25, tambah 6 kali 0, tambah 1 kali 0, tambah 4 kali 50, tambah 8 kali 125. Hasilnya adalah $2.150. Ya, jadi ini biaya transportasi yang dikeluarkan perusahaan kalau kita mencari solusi awalnya menggunakan metode sudut barat laut. Nah, kita mau lihat apakah solusi ini sudah optimal. Nah, kita uji optimalitasnya menggunakan metode MODI. Oke, kita tuliskan kembali tabel yang kita peroleh sebelumnya, tabel solusi awal yang dicari menggunakan metode sudut barat laut. Nah, tabelnya seperti ini tadi ya. Nah, langkah pertama pada metode MODI, kita ingat yaitu memisalkan sumber I dengan indeks UI. Jadi, kota A kita misalkan U1, kota B sumber 2 kita misalkan U2, kota C sumber 3 kita misalkan U3, kemudian kota 1 kita misalkan V1, tujuan kita misalkan dengan VI ya. Kota 3 V3.
Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus UI tambah VJ sama dengan CIJ untuk menguji sel isi atau sel yang terisi. Tapi sebelumnya, sebelum kita menguji, langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah mengisi U1 dengan 0. Ya, jadi selamanya selalu kita isi U1 ini sama dengan 0. Setelah itu kita lihat sel isi yang memungkinkan untuk diuji. Nah, lihat ini sel X11, yaitu dari kota A ke kota 1. X11 berarti alokasi barang dari sumber 1 ke tujuan 1. Ingat ya pembahasan sebelumnya. Nah, kita lihat kalau kita mau uji sel ini berarti U1 tambah V1 sama dengan C11. U1 nilainya sudah diketahui, V1 yang akan kita cari, C11 juga nilainya sudah diketahui yaitu 3. Maka kita bisa tuliskan dari A ke 1, dari kota A ke kota 1, 0 tambah V1 sama dengan 3, hasilnya adalah V1 sama dengan 3. Kita isi di sini. Ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi sel berikutnya yang ingin kita uji. Nah, kita lihat apakah ini memungkinkan. Nah, kalau ingin menguji sel ini, sel X21 berarti dari sumber 2 ke tujuan 1. Ya, dalam hal ini kota B ke kota 1. Kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, U2 tambah V1 sama dengan C21. Ya, U2-nya yang ingin dicari, V1-nya 3, C21-nya 7, diperoleh U2-nya sama dengan 4. Kita isi U2 4. Oke. Lanjut, kita lihat sel isi berikutnya yang ingin kita uji. Apakah ini bisa? Kita lihat. Untuk menguji ini X22 dari sumber 2 ke tujuan 2, kita masukkan ke dalam rumus berarti U2 tambah V2 sama dengan C22. U2-nya diketahui 4, V2-nya yang akan dicari, X22-nya, C22-nya nilainya 2. Maka diperoleh V2 sama dengan negatif 2, kita isi. Selanjutnya lihat sel isi berikutnya yang ini. Nah, kalau ini berarti kita masukkan ke dalam rumus. Ini sel X32 ya. Dari sumber 3 ke kota 2. Dari sumber 3 ke tujuan 2. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti U3 tambah V2 sama dengan C32. U3-nya yang ingin kita cari, V2-nya nilainya 2, C32-nya nilainya 4, diperoleh U3 sama dengan 6. Kita isi U3 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita lihat lagi sel isi berikutnya, yaitu sel X33 dari sumber 3 ke kota 3, yaitu dalam hal ini kota C ke kota 3, U3 tambah V3 sama dengan C33. U3-nya 6, V3-nya yang mencari, C33-nya 8, diperoleh hasilnya adalah V3 sama dengan 2. Kita isi 2. Oke, karena semua sel isi sudah kita uji, selanjutnya kita uji sel kosong menggunakan rumus ini. Ya, sama seperti tadi, CIJ kurang UI kurang VJ. Kita lihat sel kosong yang pertama yaitu dari kota A ke kota 2. Yaitu dari X12 ya. X12, kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti C12 kurang U1 kurang V2. Nah, C12-nya 6, U1-nya 0, V2-nya negatif 2, hasilnya diperoleh indeksnya 8. Kita lihat lagi sel kosong berikutnya, yaitu dari kota A ke kota 3. Ada X13, sumber 1 ke tujuan 3. Ya, kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti C13 kurang U1 kurang V3. Diperoleh nilainya C13 5 kurang U1 0 kurang V3 2. Hasilnya diperoleh E-nya sama dengan 3. Atau indeks perbaikannya adalah 3. Nah, soal kosong berikutnya yaitu dari kota B ke kota 3. Atau X23. Dari sumber 2 ke tujuan 3, kalau kita masukkan ke dalam rumus, E sama dengan C23
kurang U2 kurang V3. Hasilnya diperoleh 6 kurang 4 kurang 2 sama dengan 0. Sel kosong yang terakhir yaitu X31 sumber 3 ke tujuan 1. Dalam hal ini kota C ke kota 1. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, C31 kurang U3 kurang V1. Nilainya adalah 1 kurang 6 kurang 3. Hasilnya adalah negatif 8. Ya, kita lihat sel kosong pengujian sel kosong ini diperoleh indeks perbaikan. Sel kosong dari kota A ke kota 2, 8, A ke 3, 3, kota B ke kota 3, 0, kota C ke kota 1, negatif 8. Nah, karena masih ada indeks perbaikan yang bernilai negatif, maka solusi awal kita yang kita cari menggunakan metode sudut barat laut belum optimal. Masih perlu kita lakukan perbaikan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi solusi awal menggunakan sudut barat laut belum optimal karena ditandai masih adanya indeks perbaikan yang bernilai negatif. Dan makna dari negatif 8 ini dari kota C ke kota 1 berarti sel kosong yang ini ya. Artinya kalau dari kota C ke kota 1 kita alokasikan barang, maka kita akan dapatkan penurunan biaya transportasi sebesar $8 per unit barangnya. Karena kita berbicara mengenai kain dalam satuan roll, maka perusahaan akan mendapatkan penurunan biaya transportasi sebanyak $8 per roll. Nah, lumayan kan ya? Nah, jadi kalau kita alokasikan kain di sini, maka akan berkurang biaya transportasi. Seperti itu maknanya. Nah, kalau positif 8 artinya kalau kita salurkan barang dari kota A ke kota 2, bukannya kita mendapatkan penurunan biaya transportasi, malahan kita akan mendapatkan kenaikan biaya transportasi, yaitu penambahan sebanyak $8 per roll kain. Ya, ini kalau dia bernilai positif. Ya, seperti itu. Kalau dia bernilai negatif, berarti kita akan memperoleh penurunan biaya transportasi. Ya, solusi belum optimal. Karena belum optimal, kita perlu melakukan perbaikan. Nah, untuk melakukan perbaikan, kita kembali melakukan langkah pada seperti pengujian pada stepping stone. Nah, kita lihat sel kosong mana yang perlu diperbaiki, yaitu dari kota C ke kota 1. Karena dia yang negatif ya, dari sel ini yang bernilai negatif. Nah, dari kota C ke kota 1 ini, kita buat jalur tertutup, loop seperti pada stepping stone. Ya, kita buat jalur tertutup dari sel kosong yang kita pilih ini ya, karena nilainya paling negatif. Nah, misal saya dari sel ini kita mau lompat secara vertikal ke sel ini, kemudian melompat secara horizontal, kemudian kita lompat lagi ke sini, dan terakhir di sini. Nah, jadi sudah terbentuk jalur tertutup. Nah, kita misalkan sel kosong yang merupakan titik awal kita dengan plus, kita berikan nilai plus, di sini kita berikan nilai minus, plus, dan minus. Setelah itu kita lihat sel yang bertanda minus, berarti sel ini ya, dan ini kita pilih alokasi barang terkecil, yang paling sedikit. Nah, di sel ini dialokasikan barang 75, di sini 50, maka kita pilih yang ini. Karena antara kedua sel ini yang paling kecil ini 50 ya. Setelah itu, kita kurangkan sel yang bertanda positif dengan 50 dan sel yang bertanda negatif dengan 50. Nah, kita mulai misalkan di sini 50, ini bertanda negatif, maka 50 kurang 50 hasilnya 0, kita coret. Yang sebelumnya 50 kita coret, tuliskan 0. Di sini plus, yang sebelumnya 0, 0 tambah 50, 50. Ini kita coret. Kemudian ini 75 bertanda negatif, maka 75 kurang 50, 25.
Ini 25 bertanda positif, maka 25 tambah 50. Hasilnya 75. Nah, jadi kita punya perbaikan sekarang, jadi perbaikan alokasi barang, yaitu dari kota B ke kota 1 yang semula dialokasikan sebanyak 75 roll kain, sekarang tersisa 25 roll kain. Dari kota B ke kota 2 yang sebelumnya 25 bertambah menjadi 75. Dari kota C ke kota 1 yang sebelumnya tidak ada dialokasikan kain ke sini, ke kota ini, sekarang kita alokasikan sebanyak 50 roll kain. Ya, karena tadi menurut infonya kalau dialokasikan dari C ke 1, maka kita akan mendapatkan penurunan biaya transportasi sebanyak $8 per rollnya. Dan dari kota C ke kota 2 yang sebelumnya kita alokasikan kain sebanyak 50, sekarang 0. Seperti itu ya. Nah, kalau tabel ini nilainya ini kita buat ke dalam tabel baru, kita peroleh tabel barunya seperti ini. Oke. Ya, kita hapus dulu yang ini. Oke, jadi ini sudah berubah ya. Jadi ini tabel baru yang kita punya atau alokasi barang terbaru. Ya, seperti kelihatan di sini dari kota A ke kota 1 125. Ini 25, kota B ke kota 2 75, C ke 1 50, dan C ke 3 125. Nah, kita mau lihat apakah pengalokasian barang kita yang terbaru ini atau tabel baru kita ini sudah optimal atau belum. Caranya sama, yaitu kita mengujinya dengan modi dengan memisalkan sumber I dengan UI. Jadi, kota A kita misalkan U1, kemudian kota B kita misalkan U2. Oke, kota C U3, kota 1 V1, kota 2 V2, dan kota 3 V3. Selanjutnya kita gunakan rumus UI tambah VJ sama dengan CIJ untuk menguji sel isi, yang mana terlebih dahulu kita isi nilai U1 sama dengan 0. Kemudian kita pilih sel yang mau kita uji. Sel isi pertama yaitu dari kota A ke kota 1 atau X11. Kalau kita masukkan ke dalam rumus berarti U1 tambah V1 sama dengan C11. Nah, U1 nilainya 0, V1 yang ingin kita cari, C11 nilainya 3. Nah, diperoleh V1 sama dengan 3. Nah, kita lihat lagi sel isi berikutnya. Ya, kita lihat. Nah, kita isi dulu ya, V1-nya sama dengan 3 di sini. Oke, sudah. Kemudian sel isi berikutnya yang ini. Apakah memungkinkan untuk diuji? Ya, U2 belum ada nilainya, V3, V1 sudah ada. Oke, bisa diuji. Nah, berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus, diperoleh U2 tambah V1 sama dengan C21. Ya, U2 yang ingin kita cari, V1 nilainya 3, C23 nilainya 7, diperoleh U2-nya sama dengan 4. Kita isi U2 4. Oke. Selanjutnya, sel berikutnya yang memungkinkan untuk kita uji ya sel ini ya. Karena diketahui U2 sama dengan 4 dan C22-nya 2. Maka yang perlu kita cari tinggal V2-nya. Oke, jadi 4 tambah V2 sama dengan 2. Diperoleh hasilnya V2 sama dengan negatif 2. Kita isi. Oke. Nah, selanjutnya sel yang memungkinkan untuk kita cari lagi sel ini. Ya, jadi, kalau kita masukkan ke dalam rumus, diperoleh U3 tambah V1 sama dengan C31. Ya, U3 dicari, V1 nilainya 3, C31 nilainya 1, maka diperoleh U3 sama dengan negatif 2. Dan sel isi yang terakhir adalah ini. Dari kota C ke kota 3 atau X33. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti U3 tambah V3 sama dengan C33. U3 negatif 2, V3 ingin kita cari nilainya, kemudian C33 $8 ya, biaya transportasinya. Diperoleh sama dengan V3 sama dengan 10. Nah, jadi semua kita isi V3. Oke. Jadi semua sel
isi sudah kita uji dan kita sudah mendapatkan nilai dari semua indeks. Dari U1 sampai V3. Nah, selanjutnya kita menguji sel kosong menggunakan rumus ini. Ya, CJ kurang UI kurang VJ. Sel kosong yang pertama kita isi yaitu dari kota A ke kota 2 atau X12. Dari sumber 1 ke tujuan 2. Kalau kita masukkan ke dalam rumus berarti C12 kurang U1 kurang V2. Hasilnya 6 kurang 0 kurang negatif 2, indeksnya adalah 8. Sel kosong berikutnya dari kota A ke kota 3. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, C13 kurang U1 kurang V3. Hasilnya adalah negatif 5. Sel kosong berikutnya yaitu dari kota B ke kota 3. Masukkan ke dalam rumus, berarti karena ini X32 ya, dari sumber 3 ke X23 maksud saya, dari sumber 2 ke tujuan 3, maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, yaitu C23 kurang U2 kurang V3. Nah, indeksnya diperoleh negatif 8. Kemudian sel kosong berikutnya itu dari kota C ke kota 2. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus berarti U3 kurang V2 C32 kurang U3 kurang V2. Ya, jadi C32 nilainya $4, U3 negatif 2, kemudian V2 negatif 2, maka diperoleh indeks perbaikannya adalah tertutup. Ya, 12. Oke, jadi semua sel kosong sudah kita uji. Sekarang kita tentukan apakah solusi yang kita peroleh dari hasil perbaikan yang pertama sudah optimal atau belum. Nah, ternyata belum karena masih ada nilai indeks perbaikan yang bernilai negatif. Ya, jadi dari kota A ke kota 3 yang ini nilainya negatif 5, artinya kalau kita salurkan barang dari kota A ke kota 3, perusahaan akan mendapatkan penurunan biaya transportasi sebanyak $5 per roll kain. Kemudian dari B ke 3, kota B ke kota 3, nilainya negatif 8, artinya perusahaan akan mendapatkan penurunan biaya transportasi sebesar $8 per roll kain. Ya, nah, karena masih ada yang negatif berarti belum optimal. Oke, belum optimal. Karena belum optimal berarti masih perlu kita lakukan perbaikan. Kita perbaiki di sel kosong yang paling negatif atau negatif terbesar. Ya, karena ada dua sel kosong yang memiliki indeks negatif, indeks perbaikan negatif, maka kita pilih sel kosong dengan indeks perbaikan negatif terbesar. Nah, berarti dari B ke 3. Ini yang kita perlu perbaiki. Ya, sel B ke 3. Nah, ingat untuk memperbaikinya sama seperti sebelumnya, yaitu kita menggunakan langkah stepping stone. Yaitu kita membuat jalur tertutup dimulai dari sel kosong yang ingin kita perbaiki dengan cara melangkah atau melompat secara vertikal, kemudian atau horizontal secara berselang-seling bergantian. Nah, misal kalau saya lompat ke sini, oke. Ya, misal saya lompat ke sini dulu ya, secara vertikal ke bawah. Maka selanjutnya saya harus melompat secara horizontal dan langsung ke sel ini. Ya, saya melewati sel ini karena selnya kosong. Ingat di stepping stone, kita tidak boleh melompat ke sel kosong. Ya, kita harus melompat ke sel yang ada isinya. Nah, dari sini saya melompat secara vertikal ke sini. Selanjutnya secara horizontal kembali ke sel kosong yang merupakan titik awal kita. Kemudian kita beri tanda plus pada sel awal yang kita merupakan titik awal kita. Kemudian minus di pijakan berikutnya. Ini plus, ini minus. Nah, selanjutnya lihat sel yang bertanda minus. Pilih sel dengan alokasi barang terkecil pada salah satu dari dua sel yang bertanda minus. Maka kita pilih ini, karena ini yang paling kecil. Nah, ini 125 ya. Kemudian,
kita kurangkan sel yang bertanda minus dengan 25 dan jumlahkan sel yang bertanda plus dengan 25. Nah, ini tandanya minus berarti 25 kurang 25, 0. Ini tandanya plus, 50 tambah 25, 75. Alokasi sebelumnya kita hapus. Ya. Ini minus berarti 125 kurang 25, 100. Kita hapus. Ini plus berarti 0. Dan sebelumnya isinya kosong. Artinya nilainya 0 ya. 0 tambah 25 adalah 25. Ini kita hapus. Oke, jadi kita punya perbaikan solusi, jadi perbaikan alokasi barang yang terbaru seperti ini. Ya, dari kota B ke kota 1 yang semula kita dialokasikan barang sebanyak 25, sekarang 0, tidak ada. Dari kota C ke kota 1 yang semula 50 bertambah 75. Dari kota B ke kota 3 yang semula tidak dialokasikan barang, sekarang ada 25. Dan dari kota C ke kota 3 yang semula 125, sekarang tersisa 100. Nah, kalau ini kita buat ke dalam tabel baru, maka kita peroleh tabelnya seperti ini. Ya, kita hapus dulu yang hasil ujinya tadi. Oke, ini tabel barunya ya. Nah, langkah selanjutnya kita uji lagi menggunakan langkah-langkah modi. Ya, kita uji apakah sudah optimal perbaikan yang terbaru ini atau belum. Kita misalkan indeks sumber dengan U1, U2, U3, tujuan 1V1, tujuan 2V2, tujuan 3V3. Gunakan rumus ini untuk menguji sel isi. Tapi sebelumnya kita masukkan nilai U1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pilih sel isi yang mau diuji, yaitu sel X11. Berarti U1 tambah V1 sama dengan C11, 0 tambah V1 sama dengan 3 diperoleh nilainya V1 sama dengan 3. Kita isi. Selanjutnya lihat lagi sel berikutnya. Nah, kita lihat sel ini. Apakah memungkinkan untuk diuji? Ya, U2-nya belum diketahui nilainya, V2 juga belum. Yang baru diketahui adalah C22. Nah, maka sel ini belum memungkinkan untuk kita uji karena masih ada dua variabel yang belum diketahui nilainya. Ya, maka kita cek sel berikutnya. Apakah ini memungkinkan? Ya, tidak juga ya, karena kasusnya sama. Ada dua variabel yang belum diketahui nilainya. Nah, berarti yang bisa kita uji adalah sel ini. Karena V1-nya sudah diketahui, maka yang kita cari selanjutnya adalah U3-nya. Maka dari kota C ke kota 1, nah, U3 tambah V1, V1-nya nilainya 3, sama dengan C31. Nah, C31 nilainya 1, maka diperoleh U3-nya sama dengan negatif 2. Kita isi. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita lihat lagi sel isi yang memungkinkan untuk diselesaikan. Maka sel yang memungkinkan selanjutnya diuji adalah ini. Yaitu dari kota C ke kota 3. Nah, U3 tambah V3, U3-nya negatif 2, V3-nya yang dicari, sama dengan C32. Kita peroleh V3-nya sama dengan 10. Nah, dari sini kita lihat sel berikutnya yang memungkinkan untuk kita uji adalah ini ya. Karena V3 sudah diketahui. Jadi yang kita cari tinggal U2-nya. Ya, dari kota B ke kota 3. Kita masukkan ke rumus, berarti U2 tambah V3, V3-nya 10, sama dengan C23. C23-nya 6, maka diperoleh nilai U2-nya sama dengan negatif 4, kita isi. Nah, sel berikutnya adalah yang ini. Diketahui U2-nya negatif 4, tersisa yang dicari adalah V2-nya. Ya, dari kota B ke kota 2. Ya, oke, tertutup. Jadi negatif 4 tambah V2 sama dengan 2, diperoleh V2-nya sama dengan 6. Nah, karena semua sel isi sudah diuji, maka selanjutnya kita uji sel kosong menggunakan rumus yang ini. Sel kosong yang pertama, ya ini berarti C dari kota A ke kota 2 ya. C12 kurang U1 kurang V2. Indeks perbaikannya adalah 0.
Sel kosong berikutnya dari kota A ke kota 3. C, 1,3 kurang U1 kurang V3 diperoleh nilainya adalah negatif 5. Sel kosong berikutnya yaitu dari kota B ke kota 1. C21 kurang U2 kurang V1 diperoleh indeks perbaikan 8. Sel kosong yang terakhir adalah kota C ke kota 2. Kita masukkan ke dalam rumus C32 kurang U3 kurang V2. Diperoleh indeks perbaikan 0. Dan ternyata masih ada sel kosong yang memiliki nilai indeks perbaikan negatif. Artinya solusi kita yang tadi, solusi yang ini masih belum optimal. Masih perlu lagi dilakukan perbaikan. Nah, karena tinggal satu yang bernilai negatif, maka sel kosong yang perlu diperbaiki adalah sel kosong dari kota A ke kota 3 yang ini ya. Jadi kalau kita perusahaan menyalurkan barang dari kota A ke kota 3, maka perusahaan akan mendapatkan penurunan biaya transportasi sebanyak $5 per roll kain. Ya, kita perbaiki sel kosong dari kota A ke kota 3 menggunakan langkah pada stepping stone. Ya, jadi kita buat jalur tertutup seperti tadi dari kota A ke kota 3. Ya, misal saya melompat secara vertikal, ya, saya langsung melompat ke sini. Saya tidak ke sini karena kenapa? Kalau saya melompat ke sini, maka saya harus melompat secara vertikal ke sel ini. Secara horizontal ya. Setelah itu saya harus melompat lagi secara vertikal ke atas untuk bisa kembali ke sel ini ya, ke sel titik awal kita. Nah, tidak boleh saya melompat ke sini karena di sini nilainya kosong, tidak ada isi selnya. Maka kita harus memikirkan kemana arah lompatan kita, ke sel mana. Ya, berarti saya harus melompat dari sini langsung ke sini. Kemudian saya melompat secara horizontal ke sel ini. Kemudian melompat lagi ke sini dan balik ke sel merupakan titik awal kita. Ini kita berikan tanda plus, jadi selalu kita berikan tanda plus di awal, di titik awal kita melompat, di sel awalnya ya. Kemudian ini minus, ini plus, ini minus. Kemudian perhatikan sel yang bertanda minus, ada 2. Pilih alokasi barang terkecil, maka yang kita pilih adalah ini. Kemudian kita jumlahkan 100 pada sel yang bertanda positif dan kita kurangkan 100 pada sel yang bertanda negatif. Ini tandanya negatif, maka 100 kurang 100, hasilnya 100. Ini tandanya positif, maka 100 tambah 75, 175. Ini negatif, maka 125 kurang 100, 100. Maaf ya, 125 kurang 100, 25. Kemudian ini tandanya positif. Dan alokasi barang sebelumnya 0, maka 0 tambah 100. Hasilnya 100. Oke, jadi sekarang kita sudah peroleh pengalokasian barang terbaru. Nah, yang dari kota A ke kota 1 sebelumnya 125, sekarang tersisa 25 barang yang dialokasikan. Dari kota A ke kota 3 yang sebelumnya tidak kita alokasikan barang, sekarang kita alokasikan barang sebanyak 100. Dari kota C ke kota 1 yang sebelumnya tidak ada 75, sekarang bertambah 175. Dari kota C ke kota 3 yang sebelumnya perusahaan mengalokasikan dari sebanyak 100 barang, 100 kain ya, roll, sekarang tersisa 0. Aduh, maaf ya, ini 0. 100 kurang 100 ya 0. Oke. Nah, kalau kita buat ke dalam tabel baru, ya kita peroleh tabel baru, pengalokasian yang terbaru seperti ini. Kita hapus dulu jalurnya yang tadi. Oke. Jadi kita peroleh pengalokasian terbaru seperti ini. Ya. Nah, kita uji lagi apakah sudah optimal alokasi yang terbaru ini? Apa belum? Nah, kita uji. Kita misalkan sumber dengan indeks UI dan tujuan dengan VI. Nah, sumber 1, U1, kemudian U2, U3,
kota 1 V1, kota 2 V2, dan kota 3 V3. Kita gunakan rumus ini untuk menguji sel isi. Nah, sebelumnya kita isi U1 sama dengan 0. Nah, sel isi yang pertama yang ini berarti hasil kita peroleh V1-nya sama dengan 3. Sel isi berikutnya yang ingin kita uji adalah, kita isi V1 sama dengan 3 ya. Dari kota C ke kota 1, ya ini. Nah, U3 tambah V1, U3 V1-nya 3, C31-nya 1, maka diperoleh nilai U3 negatif 2. Sel berikutnya, kita isi dulu U3-nya negatif 2, oke. Kemudian sel berikutnya berarti yang bisa kita uji adalah sel dari A ke 3. Nah, A ke 3, kota A ke kota 3 yang sel ini ya, berarti U1 tambah V3 sama dengan 5. U1 diperoleh V3 sama dengan 5. Kita isi, oke. Nah, selanjutnya kita uji sel yang ini lagi. Dari B ke 3, berarti U2 tambah V3 sama dengan 6 diperoleh. U2-nya sama dengan 1. Dan sel yang terakhir adalah sel yang ini. Dari kota B ke kota 2. Oke, caranya sama ya seperti sebelumnya. Sudah saya jelaskan berulang kali. Nah, selanjutnya kita uji sel kosong ya. Karena sudah kita dapat semua nilai dari indeksnya ini. U1 sampai V3. Kita uji sel kosong menggunakan rumus ini. Nah, sel kosong yang pertama yaitu A2. Dari kota A ke kota 2. Kalau kita masukkan ke dalam rumus berarti C12 kurang U1 kurang V2. Hasilnya adalah 5. Sel kosong berikutnya adalah dari B ke 1. Kota B ke kota 1. Kita masukkan ke dalam rumus C21 kurang U1 kurang V1. Oke, kemudian sel berikutnya C kedua. Ini ya, berarti dalam rumus berarti C32 kurang U3 kurang V2. Berarti 4 kurang negatif 2 kurang 1, indeks hasilnya adalah 5. Sel kosong yang terakhir yaitu dari kota C ke kota 3. Masukkan ke dalam rumus berarti C33 kurang U3 kurang V3. Hasilnya diperoleh, indeksnya adalah 5. Kita lihat. Pengujian sel kosong tidak ada lagi yang bernilai negatif. Artinya semua sudah bernilai positif. Yang berarti solusi yang kita peroleh ini sudah optimal. Jadi solusi yang kita peroleh dari perbaikan sebelumnya sudah optimal. Jadi tidak perlu lagi dilakukan perbaikan. Nah, solusi optimalnya diperoleh dari kota A ke kota 1 didistribusikan barang sebanyak 25. Dari kota A ke kota 3 sebanyak 100, kota B ke kota 2 75, kota B ke kota 3 25, dan kota C ke kota 1 175. Yang mana kalau kita masukkan ke dalam fungsi tujuan berarti 3 kali 25 tambah 6 kali 0, tambah 5 kali 100, tambah 7 kali 0, tambah 2 kali 75, tambah 6 kali 25, tambah 1 kali 75, tambah 4 kali 0, tambah 8 kali 0. Kita peroleh hasilnya itu, ya ini, $1.050. Jadi, biaya transportasinya optimal di angka $1.050. Ya, jadi perusahaan perlu mengeluarkan $1.050. Ya, seperti itu. Jadi, nah nilai ini sama ketika kita menggunakan metode biaya terkecil. Ya, jadi kita peroleh kalau menggunakan biaya terkecil 1.050. Dan ketika diuji menggunakan modi ternyata sudah optimal. Nah, seperti itu ya. Kalau kita menggunakan solusi awalnya menggunakan sudut barat laut ternyata belum optimal, masih perlu dilakukan perbaikan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan solusi optimalnya. Oke, jadi seperti itu ya cara menentukan solusi optimal menggunakan metode MODI. Modified Distribution, ya, kepanjangan dari MODI. Oke.